Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan analisis sekuritas mata kuliah analisis laporan keuangan yang beranggotakan 3 orang. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Uci Purnamasari, yang kedua ada Rati Rahmawati, dan yang terakhir saya sendiri, Uswatun Hasanah. Langsung saja kita lanjut ke materi. Pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas adalah cara untuk mendeteksi sekuritas mana yang nampak, preset atau dapat digunakan untuk memprediksi harga saham yang akan datang. Selanjutnya, dalam memilih sekuritas yang baik, terdapat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, resiko tingkat bunga. Yang kedua ada resiko tingkat kemampuan daya. Yang ketiga, resiko keuangan. Yang keempat, pajak. Kelima, resiko likuidasi. Dan yang terakhir, pengembalian atas sekuritas. Saya Rati Rahmawati, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya ada 2 jenis sekuritas. Yang pertama itu sekuritas jangka panjang. Sekuritas yang memiliki umur dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar modal. Siklus ini terdiri dari obligasi, saham, reksadana, dan produk turunan atau derivatif. Yang kedua, sekuritas jangka pendek. Sekuritas ini memiliki kurang dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar uang. Instrumen ini ditandai dengan jatuh tempo yang pendek, tingkat risiko yang rendah, dan liquid. Sekuritas jangka pendek terdiri dari SPBI, Commercial Paper, Sertifikat Deposito, dan Call Money. Selanjutnya, analisis dalam analisis sekuritas. Yang pertama, analisis ekonomi. Terdapat kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam menentukan keputusan investasinya. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena cenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro, karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat retur yang disyaratkan oleh investasi tersebut. Ada 2 faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perusahaan lingkungan ekonomi makro. Selanjutnya, variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Perubahan siklus ekonomi. Perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklus ekonomi yang akan terjadi. Meskipun demikian, tetapi akan sulit bagi investor untuk menentukan kapan dia harus bereaksi terhadap kemungkinan perubahan pasar yang akan terjadi. Perubahan variabel ekonomi mikro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel indikator ekonomi mikro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga maupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Yang kedua itu analisis industri. Analisis industri merupakan penilaian pasar yang digunakan oleh para pembisnis dan analisis untuk memahami dinamika persaingan pada suatu industri. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri
telah didokumentasikan oleh Ryle dan Brown pada tahun 1997 dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti berikut ini. Yang pertama, studi mengenai kinerja tahunan industri menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat retur yang berbeda pula. Yang kedua, tingkat retur masing-masing industri berbeda setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat resiko industri relatif stabil sepanjang waktu. Dapat disimpulkan bahwa analisis industri penting dilakukan untuk meminimalkan resiko ataupun mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Selanjutnya, macam-macam analisis perusahaan. Yang pertama, earning per share dalam informasi laporan keuangan. Informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang paling mudah dan paling murah didapatkan dibandingkan alternatif informasi lainnya. Jenis-jenis laporan informasi berdasarkan informasi yang dikandung bisa dibagi menjadi 3 laporan utama. Yang pertama itu neraca, yang kedua itu laporan laba rugi, yang ketiga itu laporan arus kas. Kelemahan pelaporan EPS per share dalam laporan keuangan. Beberapa kelemahan pelaporan EPS dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu permasalahan pelaporan earning yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara investor di salah satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Yang kedua itu lemahnya kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Yang ketiga itu analisis rasio probabilitas perusahaan. Analisis rasio probabilitas terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama itu return on equity atau ROE yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham. Laba bersih setelah tingkat bunga dan pajak dibagi menjadi modal sendiri. Yang kedua itu return of asset atau ROA yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. EBIT dibagi menjadi jumlah. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus tentang analisis sekuritas. Nah, yang pertama itu ada rumus menghitung earning per share atau disingkat dengan EPS dan price earning rate atau disingkat dengan PER. EPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu EPS sama dengan ROE dikali nilai buku per lembar saham. IPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak jumlah modal sendiri dikali jumlah saham sendiri dibagi jumlah saham beredar. PER sama dengan DI dibagi EI dibagi K dikurang G. DI dibagi EI sama dengan tingkat dividen payout ratio yang diharapkan. K sama dengan tingkat retur yang disyaratkan atau tingkat retur bebas resiko ditambah premi resiko. G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan atau ROE dikali tingkat laba yang ditahan. Selanjutnya, di sini ada pengertian analisis teknikal. Yang kita ketahui, analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi, harga, dan volume. Analisis teknikal juga didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran.
Selanjutnya, ada beberapa teknik penggunaan grafik atau biasa disebut dengan charting yang biasanya digunakan oleh investor. Yang pertama itu ada the Dow Theory. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Yang kedua, ada teknik rata-rata bergerak atau disebut dengan moving average. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Yang ketiga, ada relative strength atau menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Nah, sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 13. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat presentasi kita. Lebih dan kurangnya kelompok kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.